Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu tuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Kudus, agar firman Tuhan terus tersingkap bagi kami untuk kami memahami tujuan Tuhan menempatkan kami ada di dalam seluruh kehidupan, kerja, dan tanggung jawab kami, di mana Tuhan senantiasa mengarahkan kami, menuntun kami, dan melengkapi kami, supaya dalam setiap tanggung jawab yang kami jalani, senantiasa kami mewartakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terbaca dari kitab Ester pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasais, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 adalah kisah tentang dipilihnya Ester menjadi ratu menggantikan Wasti. Dalam proses pemilihan ataupun untuk menjadi seorang ratu, maka akan dipilih gadis-gadis yang menurut pemandangan raja berkenan di hatinya. Ada begitu banyak gadis-gadis yang kemudian dibawa masuk di benteng Susan dalam pengawasan seorang penjaga perempuan bernama Hegai, dan dengan demikian mereka dirawat, mereka dilaburi dengan wangi-wangian, mereka didandan dengan cantik selama kurang lebih 1 tahun, yang mana 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasais serta wangi-wangian yang lain. Dan setelah mereka didandani, mereka diberikan wangi-wangian, mereka dirawat dengan baik oleh para dayang-dayang dan dalam pengawasan Hegai, maka tibalah waktunya untuk mereka akan bertemu dengan Raja Ahasiweros. Dan setelah setiap gadis-gadis itu masuk dan berjumpa dengan raja, untuk kemudian mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh raja, sampai pada akhirnya raja akan menentukan pilihannya kepada siapa yang menurut dia pantas atau layak untuk menjadi ratu. Maka dari semua gadis-gadis itu, Ester kemudian dipilih untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Ini untuk menjadi seorang ratu, tadi saya bilang ada proses yang kemudian dari proses itu harus dijalani dan ditaati. Ester menjalani, mentaati setiap proses-proses itu, dan proses itu pun dalam Ester menjalani dan mentaati, Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga akhirnya Ester dipilih. Dan pemilihan Ester oleh Raja Ahasiweros bukan hanya karena kecantikannya saja, tetapi juga ada sesuatu yang sangat menarik hati dari Raja Ahasiweros. Artinya bahwa pilihan itu bukan hanya terlihat secara fisik saja, bahwa dia bagus, dia cantik, dia elok, dia wangi, tetapi juga ada sesuatu yang kemudian menarik, membuat sampai akhirnya Ahasiweros begitu terpaut hatinya kepada Ester, dan itu adalah dari hati Ester itu sendiri. Demikian juga Tuhan sudah memilih Ester dan sudah menempatkan Ester di benteng Susan untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Tuhan memilih dan Tuhan menempatkan lewat setiap proses-proses yang luar biasa itu supaya Ester berguna
supaya Ester menjadi berkat, supaya Ester dapat melakukan sesuatu yang nantinya akan Tuhan sendiri nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan Ester. Dan peran Ester yang luar biasa itu pun juga kemudian membuat bangsa Israel terluput dari kebinasaan. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan menetapkan seseorang, maka ada hal-hal atau ada proses-proses yang harus dijalani, sebab dia memilih tidak dengan serta-merta karena kita cantik, karena kita ganteng, karena kita bagus dan sebagainya, atau karena kita pintar. Tetapi dia tahu bahwa ketika dia memilih seseorang, kita memiliki orang tersebut memiliki hati yang mau dikerjakan oleh Tuhan. Orang tersebut memiliki hati yang mau untuk dididik oleh Tuhan, memiliki hati yang mau untuk dikerjakan oleh Tuhan agar menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ester melewatinya. Kita hari ini pun juga kita dipilih oleh Tuhan dalam kapasitas dan tanggung jawab kita masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang bekerja, melayani, sebagai orang-orang yang ada dalam dunia pendidikan. Kita dipilih oleh Tuhan. Dalam pemilihan itu Tuhan memproses kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan menjadikan kita supaya kita menjadi sesuatu atau kita menjadi orang yang benar-benar seperti yang dirancangkan Tuhan itu untuk masa depan kita. Dan oleh karena itu, bagi kita semua yang sudah ada dalam pemilihan Allah ini, dengan tadi saya sebutkan kapasitas dan tanggung jawab kita masing-masing, kita yang sedang ada dalam proses-proses untuk menuju kepada sesuatu yang Tuhan tetapkan bagi kita, supaya kita berkarya di dalamnya, supaya kita menjadi berkat di dalamnya, supaya kita bermanfaat di dalam semua itu. Ikuti proses-proses itu, dan dengan demikian ketika kita mengikuti proses-proses itu, maka kita akan melihat hal-hal luar biasa yang Tuhan nyatakan lewat seluruh perjalanan kehidupan kita. Sebab pilihan Allah bagi kita itu tidak secara acak, itu tidak secara sembarangan. Sebab kita semua dalam pilihan Allah bagi kita, Dia sudah merancangkan kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang senantiasa. Dari hidup kita itu kita mewartakan Tuhan lewat seluruh keberadaan hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah menjadi pilihan Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan untuk kita dalam kapasitas kita masing-masing, mari kita menjalani hidup kita supaya kita selalu berkenan padanya, supaya kita senantiasa hidup menurut ketetapan dan perintahnya, supaya kita meraih setiap tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Maka kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan, kita mau dididik oleh Tuhan, kita mau dilengkapi oleh Tuhan, kita mau diajarkan oleh Tuhan. Dan berilah hati kita agar supaya kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa kami sudah dipilih oleh Tuhan, dan pilihan Tuhan itu tetap bagi setiap kami. Biarlah kami mau terus diproses oleh Tuhan, supaya dalam proses yang Tuhan beri ataupun yang Tuhan jalankan bagi kami untuk kami ada di dalamnya itu, kami mengerti, kami tahu tujuan Tuhan, dan lalu kemudian kami dapat melakukan segala sesuatu itu tepat seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup ini bagi kami. Terpuji nama Kristus kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan berkati.